Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abad. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatil ukhra, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna bi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa ayatul akhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Masyarah hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu Ustaz mengajak mari kita bersama-sama untuk memberikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas rahmat nikmat karunia yang telah anugerahkan kepada kita, khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Sehingga dengan nikmat alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan keadaan kita di majlis yang mulia ini menjadi amal ibadah insyaallah Subhanahu wa taala dan menjadi kemudahan kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah salat Allah Subhanahu wa taala. Kajian ta'lim pada pagi ini saya ingin melanjutkan mengenai sejarah perjuangan Rasulullah SAW fase yang ke-14. Tema pada pagi ini mungkin merupakan tema yang pamungkas yang terakhir untuk mengenai sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Insyaallah rencana Pak Ustaz pada kajian ta'lim pada bulan yang akan datang kita akan melanjutkan atau dengan tema yang baru mengenai tema-tema yang tentu saja akan berbeda kajiannya dari kitab yang berbeda. Untuk kali ini sebagai tema pamungkas yaitu mengenai sejarah perjuangan Rasulullah SAW yang ke-14 dengan 3 subtema. Subtema yang pertama adalah mengenai Ghazwu Fathul Makkah, perang Fathul Makkah. Subtema yang kedua yaitu mengenai haji wada, dan yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan kajian-kajian yang terakhir yang insya Allah pada waktu yang tersedia ini mudah-mudahan cukup. Kita akan kaji secara singkatnya saja. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Setelah kita ketahui pada pertemuan yang lalu kita mengetahui tentang adanya perjuangan Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Disitulah mulai kaum muslimin hampir sebagian besar masyarakat Mekah mulai mengembalikan kebenciannya untuk menentang Rasulullah untuk tidak bisa berhaji ke Baitullah. Namun kali ini dengan adanya perang Fathul Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, tepatnya pada bulan Januari tahun 630 Masehi, terjadilah perang Fathul Makkah. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ditegaskan dalam surat An-Nasr ayat 1-3. Allah berfirman, idza jaa nasrullah wal fathu, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan Fathul Makkah, kemenangan untuk kota Mekah.
Fara'aitan nas yadkhuluna bil afwaja. Wahai Muhammad, engkau telah melihat orang-orang yang yadkhuluna, mereka masuk ke dalam dinul Islam afwajan, secara berbondong-bondong. Lalu fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha beri Maha taubat. Dari kisah ini kita bisa mengambil satu pelajaran, di mana bahwa background atau latar belakang dari terjadinya Fatu Makkah diawali dengan ada satu peristiwa, yaitu salah satu suku yang terkenal pada waktu itu di kota Makkah, bahkan sudah menjadi satu suku yang besar, andalan Rasulullah dalam mereka melanjutkan perjuangan dakwah Islam, yaitu suku Bani Huja'ah. Namun ada satu suku lain, itu dari Bani Bakar, yang bekerja sama dengan kafir Quraisy Mekah untuk senantiasa mereka berusaha untuk tidak berkembang Islam di bumi Mekah dan Madinah. Namun pada akhirnya kerjasama antara Bani Bakar dengan kafir Quraisy memunculkan satu pembantaian terhadap kaum kabilah Bani Huja'ah. Perbedaan ini terjadi sehingga banyaklah kerugian-kerugian yang disampaikan kepada Nabi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Dalam kitab ini disebutkan bunyi teks, yaitu lama kana sulhul Hudaybiyah baina Rasulullah wa baina Quraisy wa baina Huja'ah, pada halat Abu Bakar bi aqdi Quraisy wa ahdihim wa dakhalat ghazwa bi aqdi Rasulullah wa ahdi. Jadi ketika itu terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat, pembantaian terhadap kaum Bani Huja'ah. Dengan terjadi kerugian sangat besar, maka akhirnya Bani Huja'ah meminta kepada Rasulullah untuk keadilan. Rasulullah sebagai seorang ahli politis, ahli strategi di dalam menyelesaikan permasalahan, maka terjadilah Rasulullah mengutus utusan damai kepada kaum yang sedang bertikai. Kemudian disampaikanlah kepada kaum Bani Quraisy, Bani Bakar, dan juga Bani Huja'ah untuk adanya satu perjanjian. Di situ Rasulullah telah mengusulkan dengan 3 hal. Pertama, Bani Quraisy dengan Bani Bakar agar mengganti kerugian yang terjadi atas peristiwa pembantaian Bani Huja'ah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bani Bakar agar tidak melanjutkan kerjasama dengan Bani Quraisy karena akan memusuhi Bani Huja'ah. Dan isi yang ketiga di perjanjian tersebut adalah agar Bani Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang tadi disepakati, yang salah satu isinya adalah itu menjadikan senjata selama 10 tahun lamanya. Dengan kondisi yang seperti ini, maka terjadilah satu pilihan bagi kaum Bani Quraisy dan Bani Bakar. Mereka memilih adalah nomor 3, yaitu membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Dengan peristiwa ini yang terjadi, di sini disebutkan bahwa karena baina Bani Bakar wa baina Huja'ah khurubun wa qatlan fil jahiliyah wa tasaghus min dzalik lama dar Islam. Maka kondisi yang terjadi pada waktu itu setelah mereka memilih perjanjian Hudaybiyah, pembatalan perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW mulai menggerakkan untuk menampakkan Islam di sini, mengambil satu pasukan besar, mengadakan dan mengumpulkan pasukan besar kaum muslimin. Di sini dikatakan kurang lebih hampir asar alf, hampir 10.000 pasukan kaum muslimin untuk menyerang kota Mekah. Nah, setelah terjadi rencana Rasulullah SAW, maka Rasulullah itu mengambil strategi yang sangat jelas. Sebelum sampainya di kota Mekah, beliau berangkat pada waktu pagi hari. Kemudian beliau sampainya di kota Mekah, kurang lebih perjalanannya cukup panjang. Ada satu tempat itu yang namanya ada Khaif, tempat yang menakutkan. Di situ Rasulullah mengatur strategi sampainya di Mekah dengan berkemah bersama-sama. Kurang lebih disampaikan di sini hampir 7 layal, hampir 10 malam beliau, 7 malam beliau itu berkemah di wilayah Wadi Khaif untuk mengatur strategi memasuki atau menaklukkan kota Mekah.
Rasulullah membagi kepada 4 penjuru. Dari arah barat 1 pasukan, dari arah utara 1 pasukan, dari arah timur 1 pasukan, dari arah selatan 1 pasukan. 4 penjuru dari Rasulullah. Begitu Rasulullah menyampaikan serata ini, diketahuilah oleh sebagian pasukan di mana pasukan itu punya saudara di kota suci Mekah. Itu yang bernama adalah Hawatib bin Salmah. Beliau menyampaikan informasi ini, membocorkan informasi strategi Rasulullah kepada penduduk Makkah. Dan diketahuinya bahwa yang membocor ada Hawatib bin Salmah ini. Namun Rasulullah bertanya, kenapa engkau membocorkan rencana strategi ini? Beliau mengatakan, khawatir negeriku, saudaraku yang ada di kota Makkah hancur dulu di tangannya saudaranya sendiri. Terjadi pertumbuhan darah di kota Makkah. Itu yang tidak diharapkan oleh Hawatib bin Salmah ini. Maka muncullah berita ini kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan sebagai tokoh Quraisy pada waktu itu sebelum masuk Islam, beliau berada di kota Makkah, datanglah mendatangi Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah Abu Sufyan bersimpuh di hadapan Rasulullah dan menyatakan diri, bersyahadat kepadanya, memasuki Islam dan berserahkan diri kepada Muhammad Rasulullah. Muhammad tercengang. Kenapa? Tokoh kaum Quraisy yang pada waktu itu yang menjadi satu sentral kaum Quraisy di Mekah, beliau datang menyatakan diri untuk masuk Islam. Dalam ini kisah menyebutkan bahwa dengan kedatangannya Abu Sufyan kepada Rasulullah pada waktu itu, maka Rasulullah menjaminlah dengan 3 hal. Yang pertama, beliau mengumumkan kepada masyarakat Quraisy melalui Abu Sufyan sebagai utusan atau delegasi kabar Quraisy. Pertama adalah menjamin keselamatan Abu Sufyan dan keluarganya. Ini yang pertama, ini strategi Rasulullah. Kemudian jaminan yang kedua, seluruh kaum Quraisy yang mengetahui akan kedatangan kaum muslimin menuju ke Makkah, mereka masuk ke dalam Masjidil Haram, itu yang akan selamat, yang dijamin oleh Rasulullah. Jaminan yang ketiga yaitu orang-orang yang menutup pintunya rapat-rapat dan mengetahui keadaan kaum muslimin menuju ke Masjidil Haram. 3 kelompok manusia inilah yang dijamin keselamatan, tidak terjadi pertumpahan darah di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka dengan strategi Rasulullah seperti ini, setelah Abu Sufyan masuk Islam dan beliau sebagai tempat orang yang dijamin keselamatannya, maka sudah dengan mudahlah masuk ke kota Mekah, tepatnya itu pada bulan Januari tahun 630 Masehi, yaitu pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Maka kaum muslimin dan muslimat sampainya di kota Mekah dengan mudah masuk ke Ka'bahnya Allah. Dan itu merupakan satu Fathul Makkah, kemenangan untuk kota Makkah. Rasulullah baca pasukannya 10.000 kaum muslimin masuk ke dalam Masjidil Haram bersama orang Quraisy yang sedang menunggu ada di dalam masjid. Maka dengan seketika Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengadakan sholat berjamaah yang diawali dengan penghancuran berhala-berhala yang kurang lebih hampir 360 berhala dihancurkan oleh kaum muslimin pada waktu itu, termasuk patung yang besar-besar, patung Hubal, Lata, Uzza, Manat, yang besar-besar dihancurkan semua, termasuk patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan dengan seketika dan serempak oleh kaum muslimin pada waktu itu. Dan berhasillah mengajukan berhala sebanyak 360 berhala. Selesailah sudah. Maka Rasulullah pada waktu yang sama memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan fi dhahril Ka'bah, di belakang Ka'bah. Setelah hancur berhala, Bilal mengumandangkan adzan di belakang Ka'bah. Itulah adzan yang pertama disampaikan oleh Abu Bakar ketika terjadi Fathul Makkah. Selesai adzan, maka dilaksanakan salat berjamaah kepada
seluruh kaum muslimin diharapkan untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah sebagai rasa syukur kita kepada Allah telah terjadi kemenangan bagi kaum muslimin di Fathul Makkah ini. Apa kisah yang bisa diambil ibrah dalam pelajaran ini? Maka disitulah Rasulullah SAW pertama menyampaikan strategi yang jitu untuk mengadakan kota Makkah tanpa ada pertumpahan darah. Ini strategi yang pertama. Kemudian niat ikhlas untuk memasuki kota Makkah bukan tujuan untuk berperang, tapi punya tujuan adalah untuk menyampaikan dakwah di tengah-tengah kafir Quraisy pada waktu. Ikhlas Rasulullah menyampaikan bahwa ini sebagai strategi memasuki kota Makkah dengan membagi strategi 4 penjuru. Dan terakhir sebagai ibrah kita ambil bahwa dengan terjadinya Fathul Makkah banyak kaum Quraisy yang pada itu menyatakan Islamnya kepada Rasulullah. Antaranya adalah Abu Sufyan, sebuah tokoh berkuasa waktu itu, dan putranya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian akan menjadi kelak menjadi perawi hadis karena kecerdasan dan kepintarannya itu. Kemudian terus dilanjutkan Hindun bin Utbah, Mut'im bin Abi Lahab, tokoh-tokoh kafir Quraisy itulah yang tadi menentang Islam. Maka ketika Fathul Makkah mereka berbondong-bondong masuk Islam, diikuti oleh kapilahnya masing-masing. Inilah Allah tekan dalam ayat Al-Quran tadi, wa ra'aitan nas yadkhuluna bi afwaja. Wahai Muhammad, lihatlah bahwa manusia masuk ke dalam Islam afwaja, berbondong-bondong. Artinya apa? Seluruh kaum yang ada di dalam masjid mereka menyatakan diri bersimpuh bersama untuk memajukan dinul Islam, memasuki agama Islam. Inilah peristiwa yang pertama, yaitu Fathul Makkah sebagai salah satu pintu kunci masuk kepada kota Makkah dan menjadikan hari kemenangan untuk kaum muslimin di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian subtema yang kedua yaitu adalah mengenai Hajjatul Wada. Pak Ustadz singkat-singkat saja. Hajjatul Wada tertera dan tertulis termaktub di dalam kitab ini itu terjadi pada bulan Syahradul Hijjah saat Asyra minal Hijrah Maret sanata 632 Masehi. Haji Rasulullah Hajjatul Wada wa sumiyat bidzalik lan wada nasbiha. Di bulan Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah tepatnya pada bulan Maret 632 Masehi terjadilah Rasulullah melaksanakan ibadah haji wada. Ini adalah merupakan disebutnya haji wada karena merupakan haji yang terakhir, bahkan yang pertama dan terakhir untuk Rasulullah melaksanakan ibadah haji wada ini. Karena sebelumnya Rasulullah berniat untuk melaksanakan ibadah haji wada tidak berkesempatan dan tidak punya waktu dan tidak diperbolehkan untuk ibadah haji ke Baitul. Tapi dua tahap inilah Rasulullah melaksanakan ibadah haji wada diakhiri dengan haji sebagai haji yang pamitan atau haji yang terakhir. Di sini yang sangat menonjol yang Ustaz ingin bahas itu mengenai khutbah Rasulullah ketika melaksanakan ibadah haji wada. Di sini ada beberapa item yang disampaikan Rasulullah, di mana di sini ada Allah turunkan satu firman Allah Subhanahu wa taala itu surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan telah sempurnanya Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan dinakum, agama kamu. Wa asmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kamu. Wa raditu lakum Islam madinah, aku telah ridho Islam menjadi agama bagi kamu. Firman Allah ini yang terakhir dalam urutan ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah purna, telah sempurna, dan menunjukkan pula bahwa dengan turun ayat ini Muhammad tidak akan banyak tidak akan ketemu lagi dengan malaikat Jibril dalam rangka penerimaan wahyu. Dan dengan turun ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sudah sempurna. Masalah hadirin jamaah salat syahadatul Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa item yang dapat kita simak dari khutbah Rasulullah pada waktu haji wada. Dalam kitab ini dituliskan yang pertama adalah yang berbunyi, ayuhan nas isma'u qauli fa inni la adri la'alli la alaqakum ba'da 'ami hadza bihadzal mauqi abadan. Wahai manusia,
dengarkanlah baik-baik, dengarkanlah baik-baik ucapanku. Fa inni la adri, kami sungguh tidak tahu. La'alakum, bahwa tahun yang akan datang kita tidak bisa ketemu lagi. Ba'da ami hada, setelah tahun ini. Bihadal waqib hada, inilah sebagai hukum yang terakhir bagi Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa pertemuan pada kali ini menyampaikan kata-kata yang amat bersejarah. Rasul telah menjawab satu semacam feeling kalau bahasa kita ini, bahwa ini adalah merupakan haji yang terakhir yang tidak akan ketemu lagi pada tahun yang akan datang. Ini yang pertama. Sahabat minta isma'u qauli, dengarkanlah baik-baik ucapanku ini. Itu berarti menunjukkan bahwa penegasan bahwa Rasulullah sudah ada satu wahyu dari Allah, bahwa ini merupakan wahyu yang terakhir yang tidak akan mendapatkan wahyu lagi setelah ini. Kemudian yang kedua, ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum alaikum, sesungguhnya darah kamu, harta kamu alaikum haramun, dimuliakan. Ila antan paku rabbukum qahradiyakum hada, untuk kamu infakkan, untuk kamu nafkahkan di jalan Tuhanmu sebagaimana hormat mulianya yaum hada, di hari ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah mengasih tahu bahwa harta kamu, darah kamu, dan perjuangan dakwah ini menjadi kemuliaan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kemuliaan hari ini. Hari yang dimuliakan itu hari haji, di haji wada. Wa kahurmatin syahrum hada wa innahum satalakuna rabbukum fas'alhum an a'malikum, maka darah tetes perjuanganmu dan harta kamu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah ketika hari-hari akhir, yaitu hari-hari mahsyar. Rasulullah telah menegaskan kepada kita bahwa perjuangan kita, amalan kita, darah kita untuk mengamalkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta-harta kita akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti kelak di alam akhirat, ketika kamu akan bertemu dengan Allah, yaitu di hari mahsyar. Ini poin yang kedua dalam khutbah Rasulullah. Sampailah suatu dikatakan ada 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah SWT setelah kita di yaumil akhir. Rasulullah telah bersabda, la tajula qadama abdin hatta yus'alu an umrihi bima afnah wa an ilmihi bima fa'ala wa an malihi bima iktasabahu wa anfaqahu wa an jismihi bima ablah. Sebelum berjalan jauh orang yang telah menanamkan ahli kubur kita, yang menanam kubur kita, menanam kuburan kita, jasad kita, maka ada 4 pertanyaan. Yang pertama, Allah akan bertanya tentang umur kita, untuk apa kita dihabiskan, untuk apa kita digunakan. Yang kedua, wa ilmihi bima fa'ala, dengan ilmu kita untuk apa kita gunakan, dan sudah dilakukan untuk apa ilmu kita. Pertanyaan yang ketiga, wa an mali bima tasabahu wa anfaqahu, akan ditanya tentang harta kita, dari mana kita peroleh dan untuk apa kita infakkan. Dan yang terakhir, wa an jismihi bima ablah, dan untuk jasa kita untuk apa kita gunakan. Ini pertanyaan Rasulullah dalam bentuk hadis Rasulullah dalam rangka khutbatul hajjil wada. Jadi kita semuanya akan dipertanggungjawabkan umur kita, ilmu kita, harta kita, dan jasad kita. Telah Rasul peringatkan ketika beliau khutbah dalam haji wada. Kemudian ibrah yang ketiga, Rasulullah telah menyampaikan dalam khutbahnya, waqad balagta paman karatinu amanatun payuaddiha ila mani tahun alaiha, manakala engkau telah diberikan, disampaikan amanat, payuaddiha, hendaklah engkau menunaikannya, ila mani tahun alaiha, kepada orang-orang yang memberikan amanah kepadanya. Ini berarti item-item ini telah menunjukkan Rasulullah untuk menyempurnakan Islam yang sempurna ini. Karena tentu saja orang yang tidak bisa diamanati, maka tidak sempurna iman dan Islamnya. Sampai Nabi mengatakan dalam sabdanya,
La dina liman la amanata lahu. Tidak ada iman ketika orang tidak bisa diberikan amanat baginya. Wala dina liman la amanata lahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa memegang amanat dirinya. Ini menunjukkan bahwa amanat adalah salah satu bagian daripada kesifat iman dan Islamnya seseorang. Sampai-sampai Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah firmankan, innallaha ya'murukum an tu'addu amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah merintahkan kepada kalian semuanya an tu'addu amanata ilaiha, untuk amanah kepadanya. Ini merupakan bagian isi daripada khutbah Rasulullah pada waktu ibadah haji wada. Kemudian isi yang lain daripada khutbah haji wada ini, Rasulullah telah menyampaikan hak bagi seorang laki-laki dan hak bagi seorang wanita, di mana bahwa ada beberapa hak wanita dan ada beberapa hak kaum laki-laki yang disebut Rasulullah pada waktu ibadah haji wada dan pada waktu khutbah haji wada. Salah satu di antaranya adalah an la tahjuro ilahi ilal bait. Janganlah engkau keluar atau pindah dari tempat tidurmu kecuali di dalam rumahmu. Itu pesan singkat Rasulullah sebagai hak sebagai seorang wanita. Begitu sebagai seorang suami tidak boleh keluar rumah, pindah tempat tidur atau hijrah tempat kecuali di dalam rumahnya. Ini menunjukkan bagi kita adalah bisa bukan hak kita kepada istri kita. Ini salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua itu hak terjawab, hak suami. Wa an la tadhula ila fil bait. Dan tidak juga masukkan seorang lain laki-laki yang lain yang tidak disenangi oleh suaminya. Nah, ini haknya juga untuk bagi seorang suami. Jadi poin yang sangat inti dalam hak wanita laki-laki, seorang laki-laki tidak memberikan tempat tidur istrinya kecuali dalam rumah, dan seorang laki-laki juga seorang wanita tidak menerima laki-laki selain izin suaminya. Ini hal yang sangat penting, urgen di dalam keharmonisan di dalam rumah tangga. Ini sesuatu pada waktu khutbah di haji wada. Itu poin-poin singkat. Kemudian yang terakhir, isi daripada khutbah Rasulullah ini adalah Rasulullah telah meninggalkan pusaka besar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Rasulullah tak bersabda dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayni lan tadilu abada fa in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua pusaka besar yang barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abada, tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Nabi, yaitu kitab Allah dan sunat Rasulullah atau sunnahnya. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita, merupakan tuntunan hidup kita yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai mubayyin Al-Quran, penjelas kepada Al-Quran. Dalam hadis disebutkan Al-Quran syafi'un musaffa, Al-Quran sebagai penolong yang bisa dibenarkan, wa mahilun musaddaq, dan petunjuk yang dibenarkan. Wa man ja'alahu amamahu qadu ila jannah, barang siapa yang menempatkan Al-Quran di depannya, dijadikan satu pedoman, dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai tuntunan, qadu ila jannah, akan mengajak Al-Quran kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'alahu khalafahu, dan berhasil menempatkan Al-Quran di belakangnya, berpaling kepada Al-Quran,
tidak aku dijadikan sebagai pondokan hidup, syaqwa ilan nar, akan mengajak kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu fungsi daripada Al-Qur'an yang akan mengajak kepada surga manakala kita jalan pondokan hidup, dan akan mengajak ke neraka manakala kita membelakangi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Ini pesan Rasulullah ketika pelaksanaan ibadah haji wada yang merupakan poin terakhir di dalam isi khutbah haji wada Rasulullah SAW. Masalah hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah singkat mengenai haji wada Rasulullah yang diakhiri dengan khutbah haji wada yang memiliki item-item untuk kepentingan kehidupan kita sebagai tuntunan kita dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Dan sejak itulah maka seluruh kaum muslimin dan muslimat setelah Rasulullah selesai menyampaikan khutbah singkat ini di waktu haji wada, kaum muslimin sebagian ada yang sedih dan sebagian yang gembira. Yang merasa sedih adalah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka tahu bahwa Muhammad tidak akan berlama lagi bersama Rasulullah, karena kaum tidak akan bertemu lagi. Tapi sebagian besar sahabat dan senang karena telah mendapatkan satu pernyataan yang mulia, yaitu agama telah disempurnakan, nikmat telah disempurnakan, dan Allah ridho dan Islam menjadi agama bagi kita. Itu kondisi ketika terakhir daripada khutbah haji wada yang disampaikan oleh para kaum para sahabat. Masalah hadirin rahimakumullah, item yang terakhir atau tema yang terakhir, subtema di sini adalah wafatnya Rasulullah. Rasulullah telah mengakhiri hayatnya disampaikan dalam tulisan ini. Wafat Rasulullah yaumul Isnin Isna Asar Rabiul Awal sanata Ihdasar Hijriyah. Rasulullah telah wafat yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, tepatnya pada Sabayuni sanata 632 Masehi. Jadi pada tanggal 7 Juni tahun 632 Masehi Rasulullah wafat, mengakhiri akhir hayatnya yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Bibaiti Aisyah fakhraja minha, Rasulullah wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang sebelumnya berada beliau di rumah Bibti Madiyatun bibaiti Zawjatihi Maimunah wal mastadam Madi istadana rujati ajmadan bibaiti Aisyah. Sebelumnya beliau bertinggal di rumahnya Maimunah, dan setelah mendekati setelah mendekati sakit yang sangat dahsyat dengan demam yang sangat luar biasa, beliau sakit kurang lebih 3 bulan namanya, maka beliau berhijrah ke rumahnya Aisyah dan beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Demikian kisah singkat mengenai 3 subtema, yaitu yang terakhir adalah wafat Rasulullah tepatnya pada hari Senin tanggal 11 awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup marilah kita tutup kajian ini, yaitu insyaallah sekali lagi bahwa untuk kajian yang akan datang kita akan masuk kepada tema baru dengan sumber kitab yang baru, itu insyaallah kita akan membahas mengenai bab fikih di dalam ibadah kita. Mari kita tutup kajian kita ini dengan bersama membaca kibat masjid, kibat majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.